Selamat pagi semuanya. Kita ketemu ke pertemuan berikutnya di kuliah gelombang optik. Dan pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai electromagnetic waves and polarization atau gelombang dan polarisasi. Dan pertemuan ini kita akan bahas 4 hal, yaitu mengenai electrostations, magnetic pulse, polarization, and energy in an electromagnetic wave. Pertama kita akan bahas mengenai Maxwell equations. Jadi Maxwell itu pertama yang menjelaskan mengenai karakteristik dari medan listrik dan medan magnet. Yang pertama adalah Gauss mengenai elektrisiti. Di sini menyatakan bahwa the number of field lines crossing an area is proportional to the number of area. Jadi banyak garis gaya yang menuju suatu area atau daerah itu balik dengan jumlah muatan pada area tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah Gauss law of magnetism. Ini bicara mengenai tidak ada sumber ataupun akhir dari garis gaya magnet, garis medan magnet. Jadi tidak ada sumber, dan juga tidak ada akhir dari garis gaya magnet, ya. Jadi kalau secara matematik bahwa dipergian kemudian persamaan berikutnya adalah hukum Faraday yang mendefinisikan bahwa dengan terjadinya perubahan medan magnetik akan bisa menginduksi medan listrik. Dan berikutnya adalah mengenai berdasarkan dari hukum gaya magnetik antara pada muatan bergerak, dan ini menyatakan bahwa medan magnet itu bisa terinduksi atau tercipta ya dari perubahan flux listrik kebalikan dari Faraday. Ya. Oke, kemudian kita juga akan bahas jadi itu ada 4 persamaan yang akan bisa menjelaskan mengenai electromagnetic wave dan juga polarisasi. Bagaimana electromagnetic wave tercipta berdasarkan adanya kombinasi antara gelombang antara medan magnet dengan medan listrik. Oke, nanti kita akan bahas mengenai electromagnetic pulse. Di sini ada gambar yang memperlihatkan adanya medan magnetik pada muatan yang bergerak, ya. Maka akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet tambahan yang menyebar ke arah luar dari posisi muatan sendiri, dan ini disebut dengan radiation fields atau medan radiasi atau medan gelombang. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana propagasi atau pergerakan dari medan radiasi atau medan sendiri, dilihatkan oleh skema di sini dinyatakan bahwa lihat variasi dari garis medan tersebut pada waktu tertentu, mana ada posisi pada saat T-nya sama dengan 0 di tengah, kemudian pada saat T-nya sama dengan tau, dan juga pada saat posisi di mana waktunya adalah T. Ya, jadi ada posisi 0, pada posisi sama dengan tau, posisi pada saat T sama dengan 0, posisi pada T sama dengan tau, dan posisi pada T sama dengan T, ya, dengan T. Kemudian kita dapat juga bagaimana perilaku dari electromagnetic wave pulse sendiri di ketika letak jarak atau jarak dari radiasi itu jauh dan muatannya, maka medan listriknya sendiri itu akan atau misalnya belokan itu akan terlihat
dalam bentuk yang transfer up. Kemudian kalau untuk yang misalnya dia the small portion of spherical waveforms can be considered as plane waveforms. The electric field in this waveform is almost perpendicular to directions of propagation. Jadi kalau kita ambil sebagian kecil dari pulsa gelombang itu sendiri dan sebagian kecil dari pulsa gelombang itu sendiri bisa dianggap sebagai muka gelombang. Dan di mana medan listriknya sendiri itu tegak lurus terhadap arah gerak dari propagasi yang gerak dari penjalarannya. Dan ini kalau misalnya sumbernya, kalau misalnya lokasinya atau letaknya terletak jauh dari sumber, maka muka gelombang ini akan gelombangnya itu akan terbentuk seperti gelombang yang bidang gelombangnya itu sebagai bidang gelombang. Ya. Kemudian ini bicara mengenai juga masih membahas mengenai plane waves. Plane waves ini di sini menggambarkan bagaimana garis dari medan sendiri dari sebuah pulsa muka gelombang datar terdiri atas terdiri banyak medan listrik yang uniform, yang seragam. Jadi area yang terdiri atas medan listrik yang seragam, dan muka gelombang sendiri adalah berupa flat, ya, datar. Akibat dari ini tadi sudah dijelaskan di quotations bahwa medan listrik bisa menggunakan medan magnet, dan dilihat bahwa medan magnetnya, garis-garis medan magnetnya sendiri adalah 30 at right angles terhadap dari garis dari medan listriknya. Dan apa namanya, pergerakan dari keseluruhan ini pada suatu arah, kalau digambarkan pada arah X, ya, akan memiliki kecepatan T. Ya. Dan ini adalah memperlihatkan arah dari medan listrik dan medan magnet, bagaimana antara arah medan listrik dan magnetnya. Orang juga udah familiar dengan ini kalau sudah dipelajari di SMA, ya. Di sini dianggapnya bahwa jempol kita itu sebagai arah dari pergerakan gelombang, dan kemudian telapak kita yang mengarah ke lurus vertikal itu adalah arah medan listrik, dan kalau misalnya kita tekuk arah tangan kita, dari kita, ya, itu adalah arah dari medan magnetnya. Jadi kalau digambarkan secara apa namanya, dalam bentuk aksis X, Y, Z, maka kalau arah propagasi dari gelombangnya adalah ke arah X, maka arah medan listriknya ada ke arah Y, dan arah medan magnetnya ke arah Z. Nah, jadi dengan kaidah tangan sendiri kita bisa tahu arah penjalanan gelombangnya, dan kemudian kita tahu arah medan listrik dan arah medan magnet. Ini adalah contoh dari gelombang elektromagnetik, ya. Jadi mana gelombang elektromagnetik periodik itu terdiri atas nilai zona positif, zona negatif dari medan listrik dan medan magnet. Jadi mereka selalu saling tegak lurus, dan mereka masing-masing memiliki nilai positif dan negatif, ya. Jadi kalau di sini arah propagasinya adalah persumbu X, kemudian arah medan listriknya arah sumbu Y positif dan sumbu Y negatif, dan arah medan magnetnya sumbu Z positif dan sumbu Z negatif. Jadi bervariasi itu, ya, berganti-gantian atau alternatif. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan gelombang dari medan listrik dan juga persamaan gelombang dari medan magnetik. Jadi persamaan gelombang dari medan listrik ini
setara dengan U0, E0, turunan kedua dari medan listriknya sendiri, perubahan medan listriknya terhadap waktu, dan setara dengan perubahan medan listriknya pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian untuk persamaan gelombang pada untuk medan magnet adalah sama dengan U0, E0, perubahan dari medan magnet terhadap waktu, yang setara dengan perubahan magnet pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan besarnya U0, E0 ini setara dengan 1/V kuadrat. Dan kalau kita utak-atik rumusnya, maka V ini setara dengan 1/akar dari U0 E0 yang nilainya adalah 2,998 kali 10 pangkat 2,998 kali 10 setara dengan 3 kali 10⁸ meter per second. Yang ini kita tahu besarnya adalah sangat banyaknya dari kecepatan cahaya atau speed of light. Dan U0 adalah permeability of free space, yaitu berasal dari komponen medan magnetnya. Dan E0 adalah permittivity of free space, yang merupakan berasal dari komponen medan listriknya. Kemudian solusi dari persamaan diferensial sebelumnya, itu yang bicara mengenai persamaan gelombang pada medan listrik dan medan magnet, sudah dinyatakan sebagai EY fungsi dari X, T sama dengan NOY cos KX minus omega T. Juga BZ, karena tadi B dan magnet pada sumbu Z, atau X, T sama dengan BOZ cos KX minus omega T. Dan kita ingat lagi rumus dari persamaan gelombang berjalan ya, atau transversal, bahwa ini adalah gelombang periodik berjalan, ya tentu berarti dia punya wave number K, dan juga ada omega atau angular frequency. Dan relasi atau hubungan antara medan magnet dan medan listrik itu dinyatakan dengan BOZ sama dengan EOY per C, di mana EOY dan BOZ adalah amplitudo atau the maximum value of the field. Dan ini adalah ya menggambarkan bagaimana persamaan menggambarkan mengenai gelombang berjalan dari tiap-tiap komponen medan listrik dan medan magnetnya. Medan listriknya itu berwarna jingga dan medan magnetnya berwarna hijau. Ya, jadi dia ada komponen bernilai positif, ya negatif, ya positif, ya negatif, dan komponen gelombang magnetnya ada Z positif dan Z negatif, Z positif dan Z negatif. Di sini diberitahu bahwa sinusoidal plane electromagnetic wave traveling in the positive acceleration with a speed of c, di mana omega per K setara dengan lambda kali F yang besarnya sama dengan speed of light. Oke. Kemudian kita akan bahas mengenai polarizations. Jadi ini skema yang memperlihatkan suatu gelombang polarisasi atau maksudnya adalah ada cahaya yang tidak terpolarisasi yang sedang mengarah ke kita, tanda dot itu ya, dengan arah medan listriknya ke segala arahnya. Dan ini adalah gambarnya atau ya bagaimana menggambarkannya, dan ini adalah simbolnya, yaitu kita punya tentu saja kalau cahaya atau electromagnetic wave itu berarti punya komponen medan listrik dan medan magnet. Di sini medan listrik yang ada di sumbu Y dan medan magnet di sumbu Z, dengan dot adalah yang menuju ke arah kita, titik hitam di sini. Dan di sini dijelaskan bahwa the directions of polarization of each individual wave is defined to be the direction of which the electric field is vibrating. Jadi arah polarisasinya tergantung itu adalah arah dari arah dari medan magnetiknya bervibrasi. Unpolarized light consists of superpositions of very large number of plane wave with random directions of polarizations. Jadi kalau kita punya cahaya yang tidak terpolarisasi, sebenarnya itu tersusun dari sejumlah besar, sejumlah banyak gelombang ya, dengan arah gelombang yang random, arah gelombang polarisasi yang random.
Nah, kemudian the plane formed by electric field and the direction of propagation is called the plane of polarization of the wave. Jadi bidang ya yang terbentuk dari medan listrik dan arah dari propagasinya adalah merupakan arah dari adalah bidang dari polarisasi dari gelombang itu sendiri. Jadi sangat tergantung dengan medan listriknya ya. Nah, di sini adalah contoh dari dua medan listrik yang berarah Y dan berarah Z, ya, masing-masing punya arah Y dan Z. Kemudian mereka, ya, kita tahu maka karena punya vektor, maka besaran vektor, maka mereka ada rentetan vektor dan jadi adalah penjumlah. Maka medan listrik yang total yang bekerja pada area tersebut adalah EOY kuadrat ditambah EOZ kuadrat di akar D. Adalah jumlah tersebut adalah E totalnya dengan Pi sama dengan 0. Dan jika besarnya EOY dan EOZ adalah sama, maka akan terjadi polarisasi sirkular. Ya. Nah, di sini adalah contohnya, jadi dua gelombang sinusoidal dengan amplitudo yang sama mengalami polarisasi dengan arah Y dan Z, ya, dan memiliki beda fase seperempat, adalah saling tersuperposisi, superpose. Hasil dari gelombangnya adalah di mana vektor dari medan listriknya memiliki magnitudo yang konstan, namun berotasi di sekeliling dari arah propagasinya. Jadi merambat, tapi juga berputar atau mengalami polarisasi yang circular. Nah, ini mungkin kalau kita bicara polarizing sheets, ini adalah aplikasinya ya. Jadi kita pakai dalam alat-alat atau mungkin dalam mikroskop polarization. Nah, ini kita pakai polarizing sheets. Nah, di sini contohnya dari kita punya ada gelombang elektromagnetik ya, yang digambarkan dengan tanda tambah di sini, di mana arah sumbu Y dan sumbu Z, arah dari komponen gelombangnya. Dan ini adalah disebut adalah gelombang yang tidak terpolarisasi. Kemudian kita punya polarizer, ada dua, yaitu first and second, di mana first polarizer ini memiliki amplitudo E0 dengan arah polarisasinya itu searah sumbu Y. Kemudian polarizer kedua ya memiliki arah polarisasi yang memiliki sudut tertentu terhadap medan listrik mula-mula, arah medan listrik mula-mulanya. Dan yang terjadi adalah ketika si cahaya ini yang bertanda tambah ini masuk ke arah ke first polarizer, maka karena ini first polarizernya memiliki arah polarisasi Y, maka hanya komponen gelombang yang arahnya lah yang bisa lewat dari first polarizernya ini sendiri. Kemudian ketika sampai di second polarizer ini, ternyata yang bisa tembus itu atau yang bisa melewati polarizer ini adalah yang memiliki sudut tertentu terhadap arah medan listrik awalnya atau searah dengan arah dari polarizernya itu sendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Karena komponen yang tegak ini sendiri juga adalah memiliki komponen dari E0 aksen dan yang ada pada sumbu Z-nya. Jadi yang akhirnya bisa tembus, yang bisa lewat kepada second polarizer adalah yang memiliki sudut tertentu terhadap si medan listrik yang memiliki sudut terhadap medan listrik awalnya. Nah, ini jadi itu salah satu konsep dasar dari
polarizer atau polarizing sheets. Dan ini kita bicara intensitasnya ya, tentu saja awalnya punya nilai intensitas tertentu, maka nanti yang akan keluar dari polarizer itu seperti apa. Jadi di sini bilang the intensity I of the transmitted wave emerging from the analyzer is smaller than the intensity E0 of the incident polarized wave by a factor of cos a square of cos P. Jadi tentu saja ya, karena sudah melewati polarizer tadi, maka intensitas dari gelombang awal itu, atau intensitas yang dihasilkan itu akan lebih kecil daripada intensitas awalnya. Dan besaran itu adalah dinyatakan dengan persamaan I sama dengan I0 cos kuadrat P. Ini adalah hukum dari Malus. Dan ini hanya bisa digunakan ketika cahaya itu, kalau memang cahayanya sudah mengalami polarisasi setelah keluar dari, kalau memang sudah mengalami polarisasi setelah melewati polarizer itu sendiri ya. Nah, ketika misalnya ternyata setelah melewati polarizer ini dan si cahayanya tidak mengalami polarisasi atau unpolarized, maka intensitasnya itu setara dengan setengah dari I0-nya. Ya. Jadi ya kan tentu polarizing sheets atau polarizer ini punya kemampuan gitu ya, kalau misalnya dia mampu mempolarisasi maka besar intensitasnya bisa dicari dengan hukum dari Malus. Tapi kalau misalnya ternyata setelah melewati polarizer ini cahaya tidak mengalami polarisasi, maka bisa saja nilai dari intensitasnya tetap akan berkurang, yaitu setengah dari I0-nya. Ini contoh lain ya, kalau misalnya untuk gambar A ini, kalau ada dua polarizer, di mana unpolarized light itu memiliki arah tentu Y dan Z, kemudian first polarizer itu mempunyai arah polarisasi itu ke arah sumbu Y, maka yang bisa lewat adalah hanya komponen yang arah sumbu Y bisa lewat dari first polarizer. Kemudian ternyata di second polarizer itu memiliki arah sumbu Z, dan karena second polarizer ini punya arah sumbu Z, maka karena yang sedangkan komponen yang datang adalah arah sumbu Y, maka tidak ada komponen dari medan atau yang tegak lurus yang vertikal ini bisa lewat melalui polarizernya, karena istilahnya tidak ada yang bisa lewat itu karena memang arahnya berbeda. Kemudian kalau yang B ini adalah contoh lain, kalau ada tiga polarizer, first polarizer itu memiliki arah sumbu Y, kemudian second polarizer memiliki sudut tertentu terhadap sumbu Y, dan third polarizer atau polarizer ketiganya memiliki arah yang sudut tertentu terhadap sumbu Z-nya. Ya, memiliki arah searah dengan sumbu Z. Kemudian jadi ketika unpolarized lewat terhadap first polarizer, maka hanya searah sumbu Y atau searah dengan arah polarizernya yang bisa lewat. Kemudian ketika sampai ke second polarizer, karena dia memiliki sudut tertentu, maka si E0 ini komponennya akan terbagi gitu ya, dan tentu dia hanya akan bisa melewatkan atau akan bisa melewatkan akan melewatkan komponen yang searah dengan arah polarizernya. Kemudian yang ketiga, karena dia adalah searah dengan sumbu Z, sedangkan E0-nya dari setelah kedua ini memiliki sudut tertentu, maka hanya komponen yang searah sumbu Z-nya yang bisa dilewatkan terhadap dari polarizernya. Sedangkan arah yang tegak lurus tidak bisa lewat karena memang karena tidak searah dengan arah polarizernya. Ya. Dan ini adalah contoh dari the real polarizing sheet yang bisa dipakai. Kalau sini contohnya, jadi mencoba membaca tulisan biru dan merah dengan dua polarizing sheets. Di sini yang gambar sebelah kiri itu bisa dibilang direction dari polarizing itu sama, lihat ada garis merah di situ. Sedangkan yang di kedua, yang sebelah kanan adalah yang
mereka saling tegak lurus. Kita lihat bahwa karena mereka di sebelah kiri karena mereka searah, maka mereka bisa meneruskan cahaya sehingga kita bisa baca tulisan dari di bawah polarizing sheet-nya. Tapi karena di yang kedua ini atau yang di sebelah kanan ini polarizing sheet-nya yang pertama itu vertikal ya, jadi kita bisa membaca tulisan di bawahnya, Resi bisa meneruskan cahaya, sedangkan yang kedua adalah arahnya horizontal, tidak searah dengan arah cahayanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi hitam karena tidak bisa ketika ditunggu tidak bisa meneruskan cahaya yang berasal dari vertikal tadi karena tidak ada cahaya yang bisa tembus di arah horizontalnya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai energi in electromagnetic wave. Jadi tentu kalau gelombang berjalan tentu membawa energi, dan ini energi yang dibawa oleh electromagnetic wave ini memiliki rate ya, ada rate atau tingkat alirannya. Dan the rate of transfer of energy by an electromagnetic wave is described by the factor S, and it's called the Poynting factor. Besarnya sama dengan 1 per mu0 A cross B. Nah, the magnitude is related to the rate of which energy is transported by a wave across a unit area at any instance. Jadi rate-nya ya besar dari rate itu sendiri, besar dari aliran energinya itu sendiri adalah setara dengan energi dibagi waktu dibagi area pada satu saat tertentu gitu ya, pada saat at any instant, pada waktu instant ya, pada satu waktu, dan besarnya itu sama dengan E kali B atau E dot B dibagi mu0 yang besarnya sama dengan E kuadrat per C per mu0 sama dengan CB kuadrat per mu0. Nah, ini adalah disebut dengan Poynting flux. Kalau kita bicara flux, berarti bicara banyaknya energi per time yang ada pada suatu area pada suatu waktu tertentu. Dan ini adalah yang bicara mengenai the directions of Poynting factor S of an electromagnetic wave at any point gives the direct direction of travel and direction of energy transfer at any point. Jadi besarnya atau arah dari Poynting factor, arah dari energinya ini ya searah dengan adalah arah dari perjalanan gelombang itu atau perjalanan gelombangnya sendiri, yang juga adalah arah dari bagaimana energinya tersalurkan pada satu titik. Kemudian kalau kita bicara energi, tentu ada wave intensity, dan wave intensity di sini adalah definisinya adalah the time average energy flux is the intensity of the wave. So jadi ini bicara mengenai energi fluxnya pada suatu waktu tertentu ya, yang besarnya sama dengan setengah N0 B0 per B0 sama dengan N0 kuadrat per 2C B0 sama dengan C B0 kuadrat per 2 B0. The energy flux or intensity is power per unit area. So for a spherical wave spreading out from source in all directions. Jadi kita bicara energi flux atau intensity itu dari sumber tentu menyebar ke segala arah, dan tentu arahnya itu adalah membentuk suatu permukaan bola atau sfer atau bola ya, yang besarnya berarti sama dengan power average ya dibagi area, di mana area dari spherical sendiri adalah sendiri adalah 4 pi_r kuadrat. Dan the total instantaneous energy density mu is equal to the sum of energy densities associated with the electric and magnetic field. Jadi kalau karena melewati suatu area, kemudian ada begitu banyak gelombang yang lewat, tentu ada densitasnya, ada densitasnya di situ, ada kerapatan dari energi pada satu waktu tertentu. Dan itu besarnya atau gelombang disimbolkan dengan U, dan besarnya tentu terdiri dari
energi density dari medan listrik dan juga medan magnet ya. Jadi sejumlah dari density medan listrik dan juga density dari medan magnet yang besarnya sama dengan E0 E kuadrat sama dengan B kuadrat per mu0. Dan the total average energy per unit volume is, jadi kalau kita bicara energi yang lewat energi rata-rata dalam suatu volume tertentu itu sama dengan setengah E0 permittivity 0 dibagi medan 0 kuadrat sama dengan B0 kuadrat per 2 mu0. Sehingga the intensity of an electromagnetic wave equals to E sama dengan S average sama dengan C dikali U average. Nah, kalau mau dijadikan satu rumusnya. Kemudian kita bicara mengenai radiation pressure. A wave carries energy, so you may expect that it also carries momentum. When a body absorbs an electromagnetic wave with total energy U, the momentum P transferred to the body is given by P is equal to U per C. Ya, misalnya momentum sama dengan energi, total energi dibagi dengan kecepatan cahaya. The radiation pressure P exerted on the perfectly absorbing surface is P is equal to the S dibagi C, the complete absorption. Dan kemudian for a reflecting body, the momentum transfer and pressure exerted are twice as large as for an absorbing body. Jadi ketika sebuah benda itu mengabsorb semua electromagnetic wave yang diradiasikan kepadanya, kita tahu bahwa elektromagnetik itu membawa energi, maka akan tercipta momentum. Nah, kalau misalnya si bodinya ini benar-benar menyerap dari kemudian dari radiation pressure P-nya yang dirasakan atau yang dari sebuah benda yang benar-benar menyerap semua medan atau gelombang elektromagnetiknya adalah setara dengan S dibagi C. Kemudian for reflecting body, ketika bendanya itu bisa merefleksikan, anggaplah benda ya bisa merefleksikan, maka momentum transfer dan pressure yang di exerted atau yang dikeluarkan adalah memiliki 2 kali lebih besar daripada momentum dari radiation pressure dari absorbing body. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai electromagnetic spectrum. Ini mungkin familiar juga ya. Di sini electromagnetic spectrum bicara mengenai semua gelombang elektromagnetik ya yang ada di dunia, ya ada di jagat raya gitu ya. Dan itu terdiri atas electric wave, radio wave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, and gamma ray. Di sini disusunnya dari yang punya wavelength besar sampai kecil, dari frekuensi yang terkecil sampai frekuensi terbesar. Dan ini electric waves ya, dia memiliki panjang gelombang yang paling besar dan memiliki frekuensi paling kecil, berbanding terbalik dengan gamma ray yang memiliki panjang gelombang kecil dan frekuensi terbesar. Dan kalau lihat di sini masing-masing dari gelombang ini, electric wave, radio wave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray terdiri atas beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kalau gamma ray itu adalah fixed and mobile radio, ya kalau kita punya HP itu pasti ada radiasi gamanya. Kemudian radar, microwave, radar airborne radar, microwave relay, radar, space telemetry, microwave relay, dan seterusnya. Kemudian mungkin familiar sama kita TV channels 14 to 69. Kemudian ada FM broadcasting, ya, ada mobile radio, ada police mungkin police radio communication, ada AM broadcasting ya. Kalau kemudian kita yang paling kecil ada radio navigations, yang mungkin bentuk komunikasi dalam alat radio.
Jadi kalau di sini gamma itu memiliki panjang gelombang terkecil tapi dengan frekuensi terbesar, dan sedangkan electric wave, salah satunya adalah gelombang radio, itu memiliki panjang gelombang terbesar dengan frekuensi kecil. Ya, dan mungkin ya, bukan mungkin ya, memang familiar sama kita ya visible light ini yang kita semua warna-warna, semua radiasi, semua warna cahaya yang bisa kita lihat dan disebut dengan visible light. Dan ini mungkin Meiji-ku Hibini Aku kalau di SMA ya, merah jingga, hijau, kuning, Meiji-ku, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan seterusnya. Ya, jadi merah kalau di visible itu merah yang memiliki panjang gelombang terbesar, tapi frekuensi terkecil, dan biru atau ungu memiliki tentu ungunya itu memiliki panjang gelombang terbesar dengan panjang gelombang terkecil dengan frekuensi terbesar. Nah, ini adalah contoh atau gambar yang memperlihatkan relative sensitivity of the human eye at different wavelength and colors in bright light. Jadi, walaupun istilahnya di visible light, tapi kita punya sensitivitas tersendiri atau mata kita ya untuk melihat warna-warna di sini. Nilai sensitivitas maksimumnya adalah 550 nanometer, itu yellow green light. Oke, di sini udah sensitif, nanti itu bisa ya mata kita lebih tertarik atau lebih melihat itu daripada warna yang lain. This portion of the electromagnetic spectrum to which the eye is sensitive is called visible light. The limit of this visible spectrum are not well defined because the eye sensitivity curve approaches the zero sensitivity line asymptotically at both long and short wavelength. However, the eye can detect electromagnetic waves somewhat beyond this limit if they are intense enough. Jadi memang sangat nggak bisa didefinisikan dengan jelas ya limitasi dari visible spectrum ini sendiri. Jadi karena tergantung dari matanya tadi. Kalau di sini lihat adalah bell curve di mana intensitas terbesar itu ketika kita melihat yellow green light di sini, yellow green light, tapi warna biru dan warna merah, kebiruan dan kemerahan ini bisa dibilang tidak sensitif, tapi pada kenyataannya kita juga bisa melihat semua cahaya dengan warna yang ada di bell curve minimum kiri maupun bell curve minimum kanan. Ini mungkin ya sedikit lebih dalam dari apa yang sudah kalian pelajari di SMA. Kita bahas mengenai keempat persamaan yang menjelaskan mengenai electromagnetic wave, kemudian bagaimana electromagnetic wave itu terbentuk, dan bagaimana perilakunya atau behavior ketika bertemu dengan polarizations, kemudian bagaimana apa tingkat-tingkatan energi atau energi pada gelombang elektromagnetik itu sendiri. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini, materi yang saya sajikan. Nanti ada latihan, semua latihan itu bisa dikerjakan menggunakan rumus-rumus yang ada di materi yang saya sajikan tadi. Sekiranya ada pertanyaan nanti dalam mengerjakan, bisa kalian tanyakan langsung melalui email ataupun melalui grup WhatsApp ya. Oke, demikian. Terima kasih dan selamat siang.